Saudara-saudara, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan melalui program acara Good News for You. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan dewi orang Sidon, dan mengikuti Mikom, dewa kejijikan sesembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sesembahan Bani Ammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tak tahu Salomo, raja Israel yang penuh hikmat dan kekayaan? Namun siapa sangka Allah menghukumnya dengan cara yang sulit diterima oleh nalar pikiran kita. Allah yang memberkati, Allah juga yang menghukumnya. Sungguh tragis, saudara-saudara. Mengapa Salomo dihukum Allah? Karena ia meninggalkan hikmat dari Tuhan. Ia terperdaya oleh godaan penyembahan berhala yang datang dari istri-istri dan gundik-gundiknya. Tak tanggung-tanggung, Salomo menikah dengan 700 istri dari kaum bangsawan dan ditambah dengan 300 gundik. Saudara-saudara, Allah tersingkir dengan kehadiran mereka. Dan Salomo dihukum oleh Tuhan dengan cara memecah kerajaan yang dahulu dipersatukan oleh ayahnya Daud. Setelah ia mati, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Hanya sebagian kecil saja yang masih dikuasai oleh dinasti Daud. Itu pun karena Allah masih mengingat janjinya kepada hambanya Daud, saudara-saudara. Sehingga jika kita membaca dalam firman Tuhan akibat dosa yang dilakukan oleh Raja Salomo ini, maka saudara bisa baca dalam ayat 14 sampai seterusnya.
Di sana Tuhan akhirnya membangkitkan lawan-lawan daripada Salomo. Allah membangkitkan lawan-lawan bagi Salomo, baik dari luar maupun dari dalam kerajaannya sendiri. Kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi, ada 3 musuh utama yang melawan Salomo. Pertama, Hadad yang lolos dari pembantaian Yoab. Ia lari mengungsi ke Mesir, dan keberadaan Hadad menjadi petaka bagi Salomo. Kedua, putra Eliada. Damsyik dikuasainya. Ia menjadi ancaman karena jalur perdagangan di timur dapat direbut. Ketiga yang menjadi lawan Salomo yaitu Yerobeam. Yerobeam ini adalah bekas pegawai daripada Salomo. Tapi akhirnya dia memberontak dan melarikan diri, sehingga akhirnya dia menjadi ancaman bagi Raja Salomo. Saudara, jadi letak kesalahan Salomo, ia meninggalkan Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai, Allah yang memberkati dia selama ini. Dan dia beralih menyembah ilah-ilah yang disodorkan oleh istri-istri dan gundik-gundiknya. Tentunya tidak sedikit orang percaya saat ini yang tergoda mengorbankan iman karena kepentingan dan kenikmatan dunia. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar bahwa ada begitu banyak orang percaya hari-hari ini yang pada akhirnya tergoda mengorbankan imannya, mengorbankan kepercayaannya, menyingkirkan Allah dari hatinya hanya demi kenikmatan dunia yang sementara ini, saudara. Ya, hal ini tidak jauh-jauh, hanya berkisar dari masalah pasangan hidup, masalah kekayaan, hal jabatan, ya. Dan godaan-godaan atau kepentingan-kepentingan kenikmatan duniawi ini ya tidak jauh-jauh, ya berkisar kepada masalah pasangan hidup, kekayaan, dan jabatan. Pasangan hidup, kekayaan, dan jabatan ini telah membuat Tuhan tersingkir dari banyak orang percaya. Ini telah membuat Tuhan telah tersingkir dari kehidupan orang-orang percaya. Allah tersingkir dari hati banyak orang percaya karena berbagai tawaran-tawaran dunia, karena berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia. Saudara-saudara, kenikmatan dunia yang kadang menyilaukan, membahagiakan sementara, bisa membuat banyak orang percaya tergelincir dari imannya. Ya, memang dunia memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan, saudara-saudara, ya. Tapi disinilah Tuhan ingin kita sebagai orang percaya hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan menjadi penting sebab merupakan bentuk ketaatan. Tuhan menuntut dan Tuhan ingin kita sebagai orang percaya setia.
bagaikan suami dan istri. Kita sebagai suami menginginkan supaya istri kita setia. Demikian sebaliknya, istri menginginkan kita sebagai suami tetap setia. Tidak tergoda dengan wanita atau pria lain. Sebab saat kita tergoda dengan wanita atau pria lain, maka kita sedang berselingkuh atau kita sedang berzina. Dan disitulah letak ketidaksetiaan kita. Nah, demikian juga dengan Tuhan kita. Dia bagaikan suami kita. Satu yang Tuhan inginkan, bahwa Dia ingin kita tetap hidup dalam kesetiaan. Tidak berselingkuh dengan segala bentuk kenikmatan dan berhala dunia ini yang menggiurkan. Jadi sekali lagi, Tuhan menuntut kesetiaan. Sebab Ia juga telah terbukti sebagai Tuhan yang setia. Oleh itu mari saudara-saudara, kita menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Mari kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Menjaga kesetiaan dilakukan dengan tetap memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita setia dan berjaga-jaga agar kita tidak menjadi lemah dan mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap setia. Setia sampai akhir. Dan berjaga-jagalah agar tidak menjadi lemah dan mengalami kejatuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, dalam konteks pasal, dalam teks-teks atau konteks pasal yang kita baca ini, saudara bisa menemukan di sana bahwa kita sedang membicarakan kemurtadan Salomo, juga membicarakan kematiannya. Tanpa petunjuk apakah ia pernah bertobat dan kembali kepada Allah. Penulis kitab Tawarik mencatat peringatan Daud kepada Salomo. Jauh sebelum Salomo memerintah, ketika dia masih anak-anak, masih remaja. Ayahnya Daud telah memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat firman Tuhan. Dan Daud memberi peringatan kepada Salomo. Dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Di sana dikatakan, jika engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara, kebenaran Alkitabiah yang terungkap di sini ialah bahwa Salomo yang pernah hidup dalam kasih karunia. Salomo yang pernah hidup dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi sayang, Salomo yang sama tidak tinggal tetap di dalam kasih karunia itu. Hanya oleh karena segala bentuk pengaruh-pengaruh, godaan-godaan dari istri-istrinya dan gundik-gundiknya, dia meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak hidup tetap dalam kasih karunia itu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini tentunya mengingatkan kita semua
Saudara-saudara semua yang mendengarkan pada hari ini, saya mau mengatakan begini, saudara-saudara. Firman Allah ini mengingatkan kepada kita semua, siapapun saudara-saudara, hamba Tuhan maupun orang-orang percaya. Jikalau seorang raja yang telah mengalami kasih karunia, jikalau seorang raja yang telah mengalami kasih karunia, itu Raja Salomo yang telah mengalami berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia telah mengalami penyertaan Tuhan dalam pelayanan dan karunia yang demikian besar, saudara-saudara, yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Dan dia bisa jatuh. Maka firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Maka siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun engkau, Tuhan mencintai. Yang Tuhan tuntut, tetaplah setia mengikuti Tuhan, apapun yang terjadi. Setia bukan hanya ketika kita ada segala macam fasilitas, ketika kita banyak uang, ketika kita sehat, ketika kita banyak uang, kaya, tapi dalam situasi apapun, Tuhan menginginkan kesetiaan dan pengabdian kita tanpa batas kepada Dia. Sama seperti jawaban daripada Sadak, Mesak, dan Abednego ketika mereka tidak menyembah patung dan raja memanggil mereka. Dan raja mengancam mereka jika mereka tidak menyembah patung yang dia dirikan, maka mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api yang telah dinyalakan berpuluh-puluh kali lipat. Tapi apa jawaban mereka? Percuma saja ya raja. Allah yang kami sembah pasti akan menyelamatkan kami. Tetapi seandainya Dia tidak menyelamatkan kami, ketahuilah ya raja, kami tidak sedikit pun menyembah patung. Inilah komitmen, inilah kesetiaan, inilah pengabdian yang tanpa batas kepada Raja di atas segala raja. Mari kita tetap setia sampai akhir, sebab ada mahkota yang menanti kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.